Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita sekalian dimanapun berada. Pada hari ini saya akan menyampaikan refleksi Paskah di mana kita mengingat Yesus sudah bangkit. Paskah yang kita rayakan memiliki makna di dalam hidup kita. Sebelum kita lebih jauh mempelajari dan memahaminya, mari terlebih dahulu saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mengingat akan karya-Mu di dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Tuhan, di mana ada penebusan dan kemenangan yang Tuhan nyatakan melalui kebangkitan Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu itu. Kiranya Tuhan menolong kami dengan hikmat-Mu dan pengertian dari-Mu, agar apa yang kami pelajari, renungkan, dan refleksikan dari Paskah hari ini menjadi bermakna dalam hidup kami, menjadi kekuatan rohani kami dalam menghadapi dunia saat ini. Tuhan tolong kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berbicara tentang Paskah, tentu kita harus menelusuri dari Perjanjian Lama menuju kepada Perjanjian Baru sampai hari ini. Mari kita lihat paling tidak ada beberapa bagian yang penting berkaitan dengan Paskah, baik secara historis, religius, seremonial, maupun secara teologis. Terlebih khusus lagi bagaimana kita memahaminya dan memaknai Paskah di dalam konteks kekinian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam kitab Keluaran kita membaca dan mempelajari Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Memang umat Israel, bangsa Israel, sejak dibawa dan berada di Mesir, sekarang sudah 400 tahun mereka ada di sana dan beranak cucu di sana. Tentu bertambah banyak, kurang lebih 600.000 orang dewasa yang ada di sana. Total keseluruhan mungkin ada 2 juta dari orang Israel yang tinggal di Mesir. Namun apa yang terjadi selama kurun waktu 400 tahun itu, bangsa Israel berada di dalam perbudakan. Setelah Yusuf meninggal dunia dan Firaun yang baru yang berkuasa atas Mesir, orang-orang yang ada di Mesir dari bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Israel mengalami perbudakan. Bangsa Israel berada di Mesir kurang lebih 400 tahun dan berada pada posisi sebagai budak. Tuhan mendengar keluh kesah orang-orang Israel. Tetapi saat yang sama juga Tuhan yang adalah Tuhan yang setia pada covenant-Nya, Tuhan mengingat apa yang sudah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa tanah perjanjian diberikan untuk umat Tuhan ini, untuk menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Alhasil yang kita baca dari kitab Keluaran, Tuhan memanggil Musa dari suku Lewi. Musa dipanggil, diutus untuk membawa umat Tuhan ini, bangsa Israel ini, keluar di perbudakan. Dan Tuhan menyertai apa yang Tuhan sudah rancang. Firman Tuhan disampaikan, dinyatakan kepada Firaun. Biarkanlah umatku Israel keluar dari sini untuk beribadah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan oleh Musa kepada Firaun di Mesir, di istana di Mesir. Apa yang terjadi? Firaun dan para punggawa kerajaan Mesir dan orang-orang Mesir tidak menerima. Karena memang jumlah orang Israel cukup banyak dan dipekerjakan sebagai budak cukup bermanfaat bagi mereka. Apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Bukan saja menyatakan mujizat dan kekuatannya, tapi juga Tuhan menyatakan tulahnya. 10 tulah dijatuhkan Tuhan untuk Mesir sebagai tanda kekuatan dan kuasa Tuhan yang tidak tertandingi. Semesta alam, dunia dan segala isinya miliknya. Tuhan berdaulat atas Mesir, atas Firaun,
atas orang-orang Mesir, atas bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, walaupun tulah sudah dinyatakan sampai begitu rupa, kematian demi kematian, kengerian demi kengerian, air menjadi darah, lalat pikat, dan banyak lagi yang dinyatakan Tuhan. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati, tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. Apa yang terjadi? Tuhan menyatakan satu keputusan final, yaitu anak sulung orang Mesir dihukum mati, mengalami kematian. Dan ternak-ternak yang punya anak sulung mengalami kematian. Tuhan akan mengutus malaikat maut mengambil nyawa dari orang-orang Mesir, anak-anak sulung mereka. Bagaimana dengan orang Israel pada situasi seperti itu? Tuhan memberitahukan, menyatakan kehendaknya bagi bangsa Israel. Umat Tuhan ini mau bebas, tidak mengalami kematian seperti kematian orang Mesir, maka haruslah umat Israel ini mengadakan satu komitmen, satu tindakan nyata bahwa mereka sungguh-sungguh mau bebas dan hidup beribadah kepada Tuhan Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Tuhan memerintahkan Musa untuk bangsa Israel membuat roti tidak beragi, menyembeli kambing domba untuk dimakan dagingnya, lemaknya dibakar, darahnya dicurahkan, ditaburkan, dibalurkan di tiang-tiang pintu orang Israel. Dengan melakukan itu, orang Israel akan terbebas dari malaikat maut, sehingga anak sulung orang-orang Israel akan hidup dan mereka juga diberikan kemampuan untuk keluar dari perbudakan itu. Bersama-sama, sekaligus dipimpin, disertai oleh Tuhan, dinyatakan kemenangan dan bebas dari perbudakan. Musa diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan untuk itu. Namun tentu kita tahu bahwa ada juga yang bersama-sama dengan orang Israel, mungkin karena pernikahan atau pertemanan dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang belum disunat di rumah-rumah orang Israel. Ada orang-orang Israel yang mungkin juga belum melaksanakan perintah Tuhan, yaitu sunat sebagai tanda perjanjian. Maka bagi laki-laki yang belum disunat, wajib disunat. Dan setelah disunat, barulah layak menikmati makanan roti tidak beragi dan daging yang disembelih dari domba dan kambing itu. Dan mereka malam itu, mereka makan Paskah. Malam itu juga, malaikat maut menjalani negeri Mesir, dan kengerian yang sangat melingkupi seluruh Mesir. Kematian anak-anak sulung dari orang-orang Mesir. Di rumah-rumah orang Israel tidak ada kematian. Karena ada darah yang dilihat oleh malaikat maut di pintu-pintu orang Mesir. Puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kemenangannya, dan melewati orang-orang Israel terbebas dari hukuman maut, dari kematian, dan membawa mereka keluar dari Mesir untuk mereka beribadah kepada Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Musa melakukan kehendaknya. Musa memimpin orang Israel, menyatakan sekali lagi kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengayunkan tongkat yang ada di tangannya, sehingga Laut Merah terbelah. Bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah itu, dan terjadi penghukuman sekali lagi. Orang-orang Mesir yang mengejar, para tentara Mesir, prajurit-prajurit Mesir yang mengejar orang Israel ditelan air Laut Merah. Sementara orang-orang Israel sudah terbebas dan menikmati hidup yang merdeka. Inilah historisitas dari Paskah, Passover, dilewati. Tuhan menyatakan kemenangannya. Tuhan membebaskan orang Israel. Tuhan memberikan hidup yang baru. Hidup yang berkemenangan. Hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Hidup untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain.
Demikianlah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan setahap demi setahap, seturut dengan rancangannya, menyatakannya, menggenapinya dalam sejarah umat tebusan Tuhan ini. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus? Peristiwa Paskah yang sungguh-sungguh spektakuler, dan tidak pernah ada satu bangsa pun yang pernah mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan itu. Di mana kurang lebih 2 juta orang eksodus dari satu negeri pada waktu yang bersamaan. Ini adalah eksodus terbesar di segala zaman. Dan tentunya Tuhanlah yang menyatakan kehendaknya. Jika Tuhan yang berkehendak, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghentikan. Jika Tuhan yang bertindak, tidak ada satupun kekuasaan yang dapat menghalanginya. Paskah bagi Tuhan dirayakan oleh bangsa Israel seharusnya setiap tahun pada bulan pertama hari ke-14, yaitu bulan Abib. Secara religius seremonial, maka Tuhan memberikan perintah itu kepada Musa, dan Musa mengajarkan itu kepada orang-orang Israel, umat Tuhan ini, untuk menyelenggarakan perayaan Paskah, mengingat karya pembebasan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan, karya pemberian hidup yang baru kepada umat Tuhan ini. Sungguh benar apa yang dinyatakan Tuhan. Baik di dalam Ulangan 16 ayat 2 dan pasal 16 ayat 6 dinyatakan bagaimana mereka pada bulan Abib, bulan pertama hari ke-14, perayaan Paskah menjadi sebuah seremonial dan tradisi keagamaan. Namun ketika bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua, Yosua mengadakan perayaan Paskah. Yosua pasal 5 ayat 10 memberikan penjelasan akan hal itu. Tetapi pada masa zaman hakim-hakim, sampai dengan masa zaman Raja Hizkia dan Raja Yosia, antara masa zaman itu kurang lebih 400 sampai 600 tahun, ternyata Paskah tidak dirayakan oleh orang Israel. Mengherankan bukan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, sungguh itu menjadi ironis yang luar biasa. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Mereka lupa akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada leluhur mereka. Kurang lebih 400 sampai 600 tahun mereka melupakan itu. Bahkan Raja Hizkia, kerajaan Yehuda, kerajaan Israel bagian selatan, mengingatnya pada bulan kedua. Tidak tepat pada waktu bulan pertama hari ke-14. Tetapi ada satu orang raja yang bernama Raja Yosia. Kita bisa membacanya dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 22, atau juga di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 1 sampai 19. Secara umum, seluruh orang Israel barulah mengadakan Paskah. Mengingat akan kebaikan, kemurahan, belas kasihan Tuhan membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Ironis bukan? Tetapi faktanya kita juga sering begitu. Kita lupakan kebaikan Tuhan. Kita seringkali hanya ingat kalau butuh. Ketika senang, ketika berbahagia, ketika mendapatkan kelancaran, kita lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita lupa akan kemurahan hati Tuhan dan pembebasan Tuhan dari hidup kita. Kita lupa itu. Mengapa? Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, setelah bangsa Israel ini dibuang oleh Tuhan selama 70 tahun di Babel karena kejahatan, raja-raja tidak berlaku adil, imam-imam berbuat dosa, bahkan banyak nabi-nabi palsu yang muncul, semuanya melakukan kejahatan, terutama melakukan tindakan penyembahan kepada berhala, pernikahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kehidupan yang tidak berlaku adil. Tuhan membuang bangsa Israel. Tetapi Tuhan masih terus mengingat covenant-Nya. Keturunan yang ada di Israel, di Yerusalem, di selatan, dan orang-orang Israel yang dibuang itu
dibawa kembali oleh Tuhan melalui Imam Ezra dan Nehemia. Imam Ezra, setelah mereka kembali dari pembuangan itu, orang Israel itu menyelenggarakan Paskah bagi Tuhan. Ezra pasal 6 ayat 20 memberikan penegasan. Dan sejak itu bangsa Israel menjadi rutin tiap tahun mengadakan Paskah bagi Tuhan. Mengingat akan kebaikan, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Dan kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, di Yerusalem, pusat kehidupan agama Yahudi, orang-orang Israel dari berbagai tempat setiap tahun datang untuk merayakan Paskah. Kita bisa baca dari Matius pasal 26 ayat 2, pasal 17 ayat 19, Markus 14, di mana jelas sekali tiap tahun orang Israel, orang Yahudi merayakan Paskah. Kita bisa membaca dari Lukas pasal 2 ayat 41 dan Lukas 22 ayat 1 dan pasal 7 ayat 15. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, Paskah menjadi sebuah perayaan keagamaan Yahudi. Tradisi yang betul-betul melekat pada diri orang Israel. Mari kita menelusuri apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa Paskah yang ada. Kalau kita mau membaca lebih teliti lagi, khususnya dalam Injil Yohanes, berkaitan dengan pelayanan Tuhan Yesus, dikaitkan dengan Paskah yang diikutinya, maka kita menemukan paling tidak ada 3 kali Paskah di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang diikutinya. Yohanes pasal 2 ayat 13, Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yohanes 6 ayat 4, ada perayaan Paskah di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Dan Yohanes pasal 11 ayat 55, bahwa Paskah akan segera tiba, kira-kira 6 hari berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, selama hidupnya Tuhan Yesus di bumi ini, dia dibawa, diajak oleh orang tuanya setiap tahun untuk merayakan Paskah. Bahkan di dalam pelayanannya pun Tuhan Yesus tidak lupa merayakan Paskah. Paskah menjadi momen penting untuk orang Israel, momen penting untuk orang Yahudi. Paskah artinya ada kebebasan, ada kemenangan, ada penyataan Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan orang Israel. Mari kita telusuri lebih dalam lagi. Kalau kita membaca Lukas pasal 22 dari ayat 15, maka Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya untuk merayakan Paskah bersama. Makan Paskah, makan bersama, roti yang tidak beragi, kambing domba yang disembeli, untuk dagingnya dimakan, darahnya dicurahkan, dan lemak-lemaknya dibakar habis. Pada malam itu, di dalam Lukas pasal 22 ayat 24-38 dinyatakan mereka, Tuhan bersama murid-muridnya merayakan Paskah, perjamuan malam. Roti dan anggur. Tidak ada daging. Mengherankan, ini sesuatu tradisi yang berbeda. Seharusnya ada daging, kambing domba. Ada darah yang dicurahkan, lemak-lemaknya dibakar. Tetapi yang ada hanya roti dan anggur. Pada malam itu, Tuhan menyatakan satu perjanjian yang baru. New Covenant. Dia mengatakan roti ini. Dia mengangkat roti itu dan berkata, roti ini. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Makanlah. Anggur ini adalah perjanjian baru. Darah yang dicurahkan. Kita mengingat pernyataan daripada Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah. Yesuslah anak domba Allah yang disembelih untuk menjadi korban, menyatakan kemenangan atas dosa, dan menyatakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan pembebasan. Roti dan anggur menjadi lambang, tanda bahwa Tuhan menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Tubuhnya dipersembahkan, darahnya mengalir, nyawanya diberikan kepada Allah untuk menjadi korban persembahan. Tuhan Allah disenangkan karena Yesus mati untuk umatnya.
dan rencana kehendaknya menebus umatnya digenapi. Itulah Paskah bagi umat Tuhan. Itulah Paskah yang dinyatakan. Sehingga kita tidak mengalami kematian. Kita mengalami hidup. Karena Tuhan Allah kita mengampuni dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hal yang menarik dan sangat berbeda dengan Paskah. Yaitu Yesus bangkit. Yesus sudah merayakan Paskah, menikmati Paskah, dan makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Setelah makan Paskah, apa yang dilakukan Tuhan? Di Getsemani, dia berdoa, "Ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi." Lalu diadili, dicambuk, disalibkan, dan dibawa ke Golgota. Dia di sana menyerahkan nyawanya, lalu dikuburkan di kuburan Yusuf dari Arimatea. Itulah hari di mana Tuhan menyatakan apa yang dirancang oleh Bapa, yang digenapinya, sungguh-sungguh terjadi secara historis. Sungguh-sungguh terjadi untuk hidup kita. Namun ada peristiwa yang sangat menakjubkan, yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia sampai akhir zaman. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada jam 15 sampai jam 18 itu 1 hari sudah berlangsung kematian Yesus. Pada jam 18 sampai jam 18 berikutnya, itu hari yang kedua. Dan pada jam 18 berikutnya, itu sudah hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan datang ke kuburan untuk merempah-rempahi Yesus. Tapi apa yang ditemui oleh mereka? Prajurit dari Roma, kerajaan Romawi, prajurit dari mahkamah agama, orang-orang yang mau menjaga Yesus yang sudah mati itu, ternyata tidak ada lagi di sana. Dan batu yang menutupi kuburan Yesus itu sudah bergeser, sudah terbuka, tidak ada lagi di sana. Dan perempuan itu ketika masuk pun di kuburan itu tidak ada lagi mayatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan, dia mati lagi. Orang muda dari kota lain yang dibangkitkan oleh Tuhan, dia pada akhirnya mati kembali. Dan anak dari perwira yang dibangkitkan Tuhan juga pada waktunya mati kembali. Orang-orang yang dibangkitkan Tuhan melalui pelayanan Elia dan Elisa juga mati kembali. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Rasul Paulus dan Petrus dalam pelayanannya juga mati kembali. Tetapi Yesus Kristus yang pada hari yang ketiga justru bangkit dari kematian. Paskah sudah lewat dan sudah berlangsung, dan Tuhan sudah mengadakan Paskah. Setelah kematiannya, Yesus pada hari ketiga bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Nah, itulah Paskah yang baru. New Passover. Mengapa disebut Paskah yang baru? Karena memang Paskah yang lama, yang sudah terjadi pada masa Musa, yang pernah sempat dilupakan oleh orang Israel di tanah Kanaan, tetapi diingat terus sebagai tradisi seremonial bagi orang-orang yang beragama Yahudi. Ternyata Paskah itu tidak melekat maknanya dalam hidup mereka. Mereka hanya mengingat ada roti yang tidak beragi, ada kambing domba yang disembeli, ada daging yang dinikmati hari itu, dan mereka melakukan itu sebagai seremonial. Mereka tidak melekat hatinya kepada Tuhan. Mereka tidak betul-betul memiliki hidup bersandar bergantung kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Paskah secara historis, secara seremonial, dan ternyata tidak bermakna bagi hidup mereka. Mereka bukan makin cinta Tuhan. Mereka justru sebaliknya. Mereka bukan saking menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, tetapi sebaliknya. Mereka mengucilkan diri, menganggap diri yang paling baik di antara bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ada satu peristiwa yang menakjubkan, yang datangnya dari Tuhan. Yesus Kristus bangkit. Mengalahkan maut, menyatakan kemenangan atas setan, menyelesaikan hutang dosa kita kepada Allah, dan dia adalah yang sulung dari antara orang-orang yang dibangkitkan. Yesus bangkit berarti tidak ada lagi ketakutan di dalam diri orang-orang yang percaya. Itu sebabnya malaikat berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan itu,
Mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Jangan cari Yesus di kuburan, hai perempuan-perempuan yang datang merempah-rempahi. Tuhan sudah bangkit. Bapa membangkitkannya, Roh Kudus membangkitkannya, dan anak Allah bangkit. Ini menggambarkan bahwa dia adalah sesungguh-sungguhnya anak Allah. Sesungguh-sungguhnya dia adalah yang hidup itu. Dia yang membawa dosa kita, membebaskan kita, mengalahkan maut. Dialah jaminan. Hanya membebaskan kita. Membebaskan kita dari perbudakan. Seperti orang-orang Israel di Mesir. Tetapi dia membebaskan kita dari dosa yang membelenggu hidup kita. Inilah problem yang terbesar dalam hidup manusia. Dosa membelenggu, menguasai, memberikan kita status sebagai budak dosa. Tetapi dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya atas orang mati, bangkit dari kubur, dia menyatakan bahwa semuanya sungguh sudah selesai. Pembebasan yang sempurna, itulah Paskahnya Tuhan Yesus. Itulah Paskah yang dinyatakan Tuhan. Bukan kambing domba lagi yang disembelih, bukan roti yang tidak beragi lagi yang diolah dan dimakan selama beberapa hari, tetapi tubuhnya yang dipecah-pecahkan, dicambuk 39 kali, keluar daging kulitnya, terlihat darah mengalir, dan korban ini dipersembahkan kepada Allah, Bapa yang Maha Kudus. Jadi ada pembebasan dari kemenangan yang dinyatakan Tuhan dari kebangkitannya. Inilah Paskah yang sesungguhnya. Bukan historis di dalam konteks Israel dan di Mesir. Bukan seremonial seperti agama-agama yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Bukan religiusitas belaka seperti orang-orang yang beragama biasa. Tetapi kemenangan. Ada jaminan hidup yang kekal. Ada kepastian. Ada pengharapan bahwa setelah mati ada hidup. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita seringkali pada hari Paskah pergi ke kuburan. Padahal sudah mati. Padahal sudah menjadi debu tanah. Apa yang kita harapkan lagi dari tradisi pergi ke kuburan pada hari Paskah? Kalau berdoa, memohon pertolongan Tuhan, bukankah lebih baik di rumah Tuhan? Atau setidaknya di rumah sendiri? Kan mengherankan sekali. Menjadi tradisi yang tidak tercatat dalam Alkitab, menjadi tradisi yang justru melawan kehendak Allah, yang sesungguhnya Tuhan mengatakan, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati. Orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, siapapun yang sudah mati, itu sudah kembali kepada Tuhan. Berada di mana dia? Ketika telah mati, berada di Tuhan. Artinya, bisa saja dia merasakan Firdaus, surga, hidup yang kekal, atau dia sedang merasakan murka hukuman Tuhan sampai waktunya Tuhan datang kembali untuk menghakimi dan menghukum. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di hari kebangkitan Tuhan yang kita rayakan sebagai hari Paskahnya Tuhan Yesus Kristus, adalah hari pembebasan kita dari perbudakan dosa. Adalah hari di mana kita mendapatkan jaminan bahwa setelah mati kita mengalami hidup. Bahwa ada jaminan setelah mati ada kebangkitan, dan Tuhan menyatakan tubuhnya tubuh kemuliaan. Yang tentunya karena kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita pun nantinya mengalami kebangkitan dan menerima tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan lagi busuk, tidak akan lagi mengalami kematian. Tubuh yang betul-betul sungguh-sungguh sempurna kudus di hadapan Tuhan. Itu nanti. Tetapi sekarang ada pengharapan yang dinyatakan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemenangan atas maut, atas setan, atas dunia ini. Musuh terbesar manusia itu, maut, sudah dikalahkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita merayakan Paskah dengan konsep prinsip yang benar. Yaitu yang pertama, kita menjadi agen-agen transformasi, influencer-influencer di zaman kekinian ini. Memberitakan kabar kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah berita yang kita harus sampaikan di hari Paskah. Bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kita pun harus bangkit dari keletilesuan kita. Di kondisi pandemi ini kita pun harus bangkit. Jangan terlena oleh kesulitan. Atau terjebak oleh kesusahan hidup.
atau merasa diri ditinggalkan Tuhan. Tidak demikian, Tuhan setia menyertai. Ingat, seperti di dalam historisitas orang Israel, sekalipun mereka melupakan Tuhan, tidak mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan tetap setia atas seluruh covenant-Nya. Tuhan membawa bangsa Israel. Demikian juga kita umat Tuhan. Tuhan membawa kita kembali kepadanya untuk menikmati hidup yang bermakna. Yang kedua, mari kita merayakan Paskah dengan melaksanakan mandat Injil. Apa itu memberitakan kabar baik? Melaksanakan mandat budaya. Apa itu melakukan transformasi dalam hidup ini? Jangan kita diam saja. Kita harus proaktif dan kreatif. Ingat, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Perayaan Paskah di mana Tuhan sungguh telah menang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, pada momen Paskah ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati Paskah yang sejati setiap hari. Bawalah kematian dan kebangkitan Kristus dalam keseharian kita. Pandanglah Yesus yang tersalib dan Dia yang sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sana ada pengharapan atas apa yang dinyatakannya. Dan pengharapan itu berada di dalam janji-janjinya yang pasti digenapinya. Tuhan selalu menyertai kita. Kuasanya, kemenangannya, kekuatannya tidak mungkin berada di luar kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Kristus yang memberikan kepada kita dirinya sendiri sebagai tebusan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, saya sekali lagi mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Rayakanlah Paskah dengan baik, dengan benar, setiap tahun, setiap hari, dimanapun berada. Beritakanlah, kabarkanlah, nyatakanlah kasih-Nya, kebenarannya, kebaikannya. Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang memberikan Roh Kudus kepada kita, yang memberikan kekuatan dan penghiburan dalam segala situasi apapun. Mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terlebih dahulu berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Rencana-Mu tidak pernah tidak tergenapi. Pasti Engkau laksanakan di dalam sejarah manusia. Engkau sudah membebaskan bangsa Israel ya Tuhan dari perbudakan. Engkau menempatkan mereka di tanah perjanjian. Dan mereka secara bertahap mengingat akan kebaikan-Mu. Dan mereka menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami bersyukur untuk Paskah yang baru. Paskah di dalam Kristus. Kami sudah melewati kematian itu. Karena Yesus sudah mati bagi kami. Dan kami sudah mengalami hidup yang baru. Karena Tuhan kami bangkit dari kematian. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memaknai Paskah ini setiap hari. Beri kami kuasa, hikmat, otoritas, kekuatan untuk sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu dimanapun berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani. Kiranya turunlah atas kami ya Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.